Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, semua pendengar setia. Kembali lagi bersama kita di sini di podcast Harapan Baru spesial dari Gereja Kristen Protestan di Bali. Pendengar setia, penonton setia gitu ya, yang Naomi mau bilang. Oh iya, belum perkenalan. Perkenalan lagi ya. Di sini ada Naomi di sini dan di sini Naomi akan mengatur jalannya podcast kita pada hari ini. Dan kembali lagi bersama Naomi di sini dan penonton yang setia, dengan harapan baru kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan juga. Tentu di sini Naomi sudah bersama dengan Bapak Pendeta Thomas. Iya. Bagaimana Bapak? Setelah lama kita tidak bertemu, kabar baik? Oh, sangat baik, sangat luar biasa. Bisa bertemu dengan saudara Naomi dan juga bisa bertemu dengan para pemirsa dimanapun saudara berada. Iya, puji Tuhan. Naomi juga, ya ini suasananya agak naik turun ya, kadang panas, kadang dingin. Hari ini lumayan dingin gitu ya, penonton setia Harapan Baru, tapi tidak apa-apa, tidak meruntuhkan semangat kita untuk melayani, betul? Betul. Walaupun hujan atau panas, tetap kita melayani Tuhan. Haleluya. Ya, penonton setia Harapan Baru. Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan dan hari ini kita diberikan judul mengenai iman di titik nadir. Nah, apa tuh iman di titik nadir gitu ya Naomi? Kayaknya saya taunya titik nadi gitu, titik nadi di sini gitu kan ya. Enggak ya, atau di sini gitu. Enggak, ini kita lagi mau bahas tentang iman di titik nadir. Seperti apakah kita akan menjaga iman kita, berusaha untuk terus berpegang di tangan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di titik nadir kita, begitu ya Pak ya? Betul. Dan tentunya akan dibahas, dikupas bersama oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Thomas. Ya, tapi sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya berikan kesediaannya waktunya kepada Bapak untuk membawa kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan buat kami semua, di mana kami akan membahas tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara Naomi dan juga para penonton yang mengikuti ya channel Harapan Baru, pada hari ini ada satu ayat firman Tuhan yang mengantar kita dalam percakapan kita pada hari ini. Diambil dari Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi saya bacakan di dalam Mazmur pasal 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, tadi di awal saudara Naomi udah memberikan judul ya untuk pembahasan kita pada hari ini, betul ya? Yaitu iman di titik nadir. Ya, iman di titik nadir. Apa sih itu? Nah, itu ya. Titik nadir ialah di mana kita berada di kondisi terendah dalam hidup. Ya. Kondisi yang banyak orang tidak menginginkannya. Ya. Tapi ajaibnya, titik nadir ini mampu mengantarkan sebagian besar manusia menuju kepada kebahagiaan yang hakiki dan tak lekang oleh waktu. Jadi, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan, ya. Kehilangan orang yang dikasihi, sakit penyakit yang dialami, sampai membuat dia itu ragu dan tidak lagi mau betul-betul dia percaya kepada Tuhan. Ya. Dan dari situ
Ya, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti itu, banyak pengalaman membuktikan. Ya, dia bermimpi didatangi Tuhan, dia dikunjungi oleh hamba-hamba Tuhan, dia membaca, dia menonton. Ya, ada begitu banyak jalan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada dia, sehingga dia kembali semangat. Ya, dia kembali semangat. Dan di dalam Mazmur pasal 147 ayat 1 hingga ayat 20 itu ya ditulis oleh Daud yang mewajibkan umat Tuhan untuk selalu memuji Tuhan oleh karena perbuatannya yang ajaib. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, perbuatan yang ajaib, yang benar terhadap alam semesta dan juga terhadap umatnya, yaitu dengan membangun Yerusalem dan mengumpulkan mereka yang telah tercerai-berai dan menyembuhkan mereka yang kembali dari pengasingan, seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 147 ayat 3 yang telah kita baca tadi. Yaitu ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara Naomi dan saudara pun dimanapun saudara berada, ayat ini sangat indah sekali. Ya, dia menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini sebuah ayat yang sederhana, namun begitu indah, begitu kuat, begitu dalam ya bagi kita anak-anak Tuhan. Ya. Dan untuk diketahui, satu-satunya yang dapat menyembuhkan hati kita yang terluka adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tuhan Yesus adalah contoh sempurna. Ya. Kalau kita bisa melihat selama Tuhan Yesus berada di dalam dunia, apa yang dia lakukan? Ia menyembuhkan orang-orang yang berada di sekitarnya, baik secara fisik, emosional, dan rohani. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam perjalanan secara umat manusia, mengapa Tuhan mengizinkan sakit penyakit, kecelakaan, bencana, kematian, dan hal-hal negatif menimpa manusia? Ini telah ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai ayat 19. Pada waktu manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terpisah dari Allah akibat dosa. Seluruh hidup mereka menjadi berdosa sehingga mereka mengalami ketakutan, sakit penyakit, penderitaan mulai dialami. Pikiran mereka mulai sia-sia dan pengertian mereka menjadi gelap. Dan maut berkuasa atas hidup mereka. Bahkan penderitaan dan semua hal yang jahat dan dosa dialami oleh semua manusia. Itu kita bisa melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Dan hal ini telah terjadi dari mulanya, yang telah dilakukan oleh iblis dan menguasai hidup manusia. Bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan, tapi dilakukan oleh iblis. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan semua orang yang telah dikuasai oleh iblis. Ia datang untuk menyelamatkan dan menebus kita dari dosa dan menyembuhkan kita dari sakit tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga kita bebas dan memuliakan akan namanya. Ya.
Saudara, ketika kita mengalami titik terendah dalam kehidupan ini, baik melalui penyakit, kehilangan, ya, bahkan juga mungkin kegagalan dalam pekerjaan, ya, kita terkadang sama reaksinya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Reaksi yang negatif, mulai mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Seringkali kita juga kurang percaya kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak kita untuk teruslah berjalan bersama Tuhan. Peganglah terus tangan Tuhan, meskipun terkadang kita dipenuhi keraguan dari pemikiran yang timbul dalam diri kita. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan punya kerinduan dan rencana untuk menyembuhkan luka-luka kita. Penyembuhan dari Tuhan adalah sempurna. Percayalah bahwa Tuhan ingin menyembuhkan hati kita saat ini juga, pada waktu kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Hati yang penuh dengan luka diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang penuh dengan berlimpah kasih-Nya. Hati yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Oleh karena kita mengalami titik terendah dalam hidup kita akibat dari penyakit, kegagalan hidup, ya, penolakan, diubah oleh Tuhan menjadi hati yang penuh dengan pengampunan. Oleh karena itu, belajarlah percaya kepada Dia dan jalannya. Amin. Tuhan memberkati. Wow, ini adalah firman yang cukup sangat padat gitu ya Pak ya. Jadi kita membahas hari ini itu tentang bagaimana iman di titik nadir, yaitu iman di titik terendah kita gitu. Betul. Nah, gimana? Ini mungkin ada sobat muda atau jemaat gitu ya Bapak Ibu, siapapun yang sedang menonton pasti pernah mengalami dong ya. Bukannya nih Naomi sedang mendoakan yang jelek-jelek gitu ya, tapi pasti di dalam kehidupan ini kita pernah ada di titik terendah kita. Entah mungkin kalau misalnya anak muda gitu ya, diputusin pacar. Nah, kayak gitu-gitu kan bisa dibilang titik terendah juga ya Pak ya. Bisa dong. Ya, karena dia begitu percaya tetapi tiba-tiba dia ditinggalkan, dia betul-betul berharap ya, sehingga dia mengalami cerita. Sebab itu kan ada katakan, ayo move on kan begitu ya. Itu bagi pemuda kan begitu. Nah, bagaimana dengan orang yang bekerja dan mengalami kerugian? Nah, iya, kayaknya yang kayak gitu sih. Mungkin mengalami kerugian di dalam bisnis gitu ya Pak ya, atau ternyata sekarang masih ada zamannya PHK nggak sih? Masih dong ya Pak ya? Masih ada. Atau ada PHK gitu kan. Terus atau misalnya perusahaannya bangkrut terus gak kerja gitu kan, kemungkinan itu bisa saja terjadi dan mungkin pernah dialami Bapak Ibu. Tapi hari ini kalau kita sama-sama boleh mendengarkan bagaimana Tuhan itu selalu ada gitu loh buat kita, karena Tuhan itu tadi dibilangnya apa? Menyembuhkan gitu ya Pak ya. Betul. Menyembuhkan luka-luka, menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membuat luka-luka mereka, membalut luka-luka mereka, yaitu menyembuhkan mereka. Jadi pendengar setia gitu, dan juga penonton yang setia, siapa tahu kan ada yang nonton tapi nggak lihat betul-betul video ini ya. Jadi Naomi bilangnya pendengar dan juga penonton gitu. Jadi kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama yang juga dulu menyembuhkan luka-luka Daud gitu ya Pak ya, yang juga melingkupi
Daud, melindungi Daud, dan yang hari ini melindungi dan juga menyembuhkan kita juga adalah Tuhan yang sama. Betul. Jadi Tuhan yang mana lagi yang kita mau ragukan? Maksudnya apalagi yang kita harus ragukan dari Tuhan? Nah, tapi mungkin ya Pak ya, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi nih tentang iman di titik nadir gitu. Kalau misalnya kita tadi deh nih kita Naomi di sini kan sudah bilang kalau Tuhan yang mana lagi yang kita meragukan? Maksudnya Tuhan mau kita ragukan lagi gitu dengan pertolongannya. Tapi mungkin tidak meragukan sih Pak. Ada mungkin pertanyaan gitu ya dari netizen kita. Pertanyaan-pertanyaan mengenai penderitaan yang sudah pernah mereka lalui gitu. Kalau Tuhan memang adalah Tuhan yang sebegitu mengasihi kita, sangat mencukupkan segala kebutuhan kita, ataupun ya dia sangat sayang sama kita, tapi kenapa ya kita harus tetap Tuhan mengizinkan gitu penderitaan itu ada di dalam kehidupan kita, Pak? Ya, Saudara Naomi dan juga penonton, kita harus tahu ya, kalau kita harus flashback ke belakang, kita harus melihat ke belakang sendiri tentang kejadian, kitab Kejadian ya. Di situ Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan. Ya, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan dalam Taman Eden, membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi pada waktu mereka melanggar perintah Tuhan, itu ada akibatnya. Yang pertama itu dosa. Ya, dosa itu membuat mereka terpisah dengan Tuhan. Dan karena mereka terpisah dengan Tuhan dan dosa membuat mereka terpisah dengan Tuhan, maka terjadilah penderitaan. Ya, kepada Adam, engkau akan berjelilah dalam pekerjaan. Ya, bagi Hawa, engkau akan melahirkan. Ya, tapi juga mengalami penderitaan. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, Tuhan itu sangat menentang dosa, ya. Tuhan itu sangat menentang dosa. Oleh karena itu, Dia menyatakan dirinya, kehadirannya itu untuk apa? Untuk membantu manusia yang berdosa ini. Yang pertama adalah Dia menyelamatkan, Dia menebus, dan Dia membalut luka, Dia membalut mereka yang sakit, Dia menyembuhkan mereka yang menderita. Seperti gitu, Saudara Naomi. Kalau tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa Allah itu sangat menentang dosa gitu ya Pak ya, tapi Dia menyatakan kasih-Nya gitu dan kehadirannya untuk membantu tetap mengasihi kita, tetap membantu kita. Betul. Di dalam penderitaan kita gitu ya Pak ya. Betul. Ada ayat firman Tuhannya, okay. Ya, ada firman Tuhan. Ayat firman Tuhan itu ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Dikatakan begini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan yang mereka yang minta tolong, ya. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar, ya, dan telinganya kepada mereka yang kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi mata Tuhan itu tertuju ini kepada Naomi, kepada Pak Pendeta, kepada saudara-saudara ya yang mengalami penderitaan. Yang tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh-contoh yang dialami itu. Dan ya telinganya itu ya selalu terbuka kepada mereka yang minta tolong. Jadi kehadirannya itu sangat kita butuhkan. Jujur, kita sangat membutuhkan Tuhan. Karena orang pada waktu dia berada di dalam titik terendah, disitulah dia baru mengingat Tuhan. Dan perkataannya itu, ya perkataan yang dia sampaikan, Tuhan tolong saya, itu didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Wow, ini Naomi benar-benar mendengarkannya seperti memang
bagaimana orang yang mengalami Tuhan gitu ya, pendengar setia dan juga penonton yang setia dari Pak Pendeta, bahwa kita bisa melihat gitu ya dari kehidupan pendeta juga pasti sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan betul-betul di dalam kehidupannya, dan berharap juga netizen gitu ya netizen gitu, penonton setia Harapan Baru juga merasakan kasih setia Tuhan. Jadi di saat Tuhan memang mengizinkan penderitaan itu ada, itu juga Tuhan sedang mau kita belajar untuk mengandalkan Dia gitu ya Pak ya. Jadi di saat seperti yang tadi Pak Pendeta bilang, bahwa di titik terendah kita baru kita ingat Tuhan. Nah, atau mungkin ternyata responnya ingat Tuhan tapi tidak cari Tuhan. Nah, kan di sana titik dimana juga Tuhan, nah ayo ini gimana nih, ingat aku tetapi tidak mengandalkanku. Tapi yang Tuhan mau adalah mengingat dan mengandalkan Tuhan juga. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang sedang bergumul tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, artinya video ini buat kalian. Betul nggak Pak? Ya betul. Saudara Nomi, tadi Saudara Nomi katakan begini, mungkin Pak Pendeta itu punya pengalaman ya. Jujur saya tidak punya pengalaman terhadap diri saya, tetapi saya mendampingi orang yang mengalami, ya, dimana pada waktu dia ya dilihat atau dia diberitahu ya bahwa dia mengalami kanker. Ya, pada saat itu dikatakan bahwa dunia itu terasa gelap sekali. Seakan-akan itu tidak lagi bisa dia lihat. Ya. Dia mengurung diri, dia berdiam diri, dia bertanya tentang Tuhan. Ya, saya sudah bergereja, saya sudah berdoa, saya sudah beribadah, tetapi mengapa saya mengalami hal ini? Ya, bahkan ya dari kesaksiannya itu dia sampai sudah menyiapkan baju atau pakaian kematiannya. Karena dia berpikir sudah ya, tetapi harapan di dalam Tuhan itu tetap ada. Dia coba untuk berdoa, dia coba untuk melihat akan kebaikan Tuhan, dia melihat akan kasih Tuhan, ya. Dan dia berdoa, ya, dalam kesedihan dia berdoa, di dalam dia mau dikatakan apa ya? Tuhan kenapa saya begini? Tuhan kenapa saya begini? Tuhan apa mengapa begini? Tuhan dengar loh, ya. Tuhan dengar, ya, dan Tuhan mendampingi dia sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Jadi dia sudah sempat berpikir, mengapa saya begini, ya, karena jujur, saudara-saudara, bagaimana situasi orang yang dikatakan dia mengalami kanker, pasti itu runtuh, ya, hidupnya, ya. Tetapi ya sampai hari ini dia tetap hidup, dan itu tadi kata mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang. Firman Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan juga yang menjadi kekuatan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Wow, itu ya. Seperti itu sedikit kesaksian, ya. Kesaksian yang bisa Pak Pendeta sampaikan. Iya, ya. Ini Naomi juga jadi pengen sharing ini Pak. Iya. Kalau tadi Bapak katanya pernah mendampingi orang yang dikatakanlah dia dinyatakan punya sakit kanker gitu ya. Kalau kemarin gitu ya, masih di tahun ini Naomi pernah mendampingi kakek yang sempat masuk ICU. Dan itu mungkin jadinya Naomi sendiri ya yang mengalami titik terendah itu, bisa dikatakan titik terendah gitu.
teman-teman semuanya, pendengar dan penonton setia, karena pastinya kita juga punya pemikiran di saat kakek itu akan dipanggil Tuhan gitu pikirnya ya, karena kita udah berpikir ini kalau udah masuk ICU ya itu berarti berat gitu. Tapi puji Tuhan memang banyak ada dukungan doa, dan satu kali memang waktu hari itu ada Naomi memang betul-betul mengingatnya karena Pak Pendeta ini yang datang gitu ya. Waktu itu dia datang, lalu dia tanya ke kakeknya Naomi, bapak mau apa? Terus kakek Naomi jawabnya mau sembuh gitu. Oh, ternyata maksudnya selama ini Naomi dan keluarga itu malah berdoanya itu salah gitu Pak. Doanya kita, aduh maaf ya, ini penonton gitu ya, kami itu berdoanya, Tuhan kalau Tuhan mau panggil, tolong supaya tidak terlalu merasakan sakit gitu. Lah ternyata orang yang sedang sakit ini maunya sembuh gitu. Kenapa kita malah doa kayak gitu kan? Jadi salah. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya penonton. Maksudnya kita harus perhatikan dan mempertanyakan kembali gitu kepada yang bersangkutan apa yang menjadi kerinduannya. Jangan sampai kita salah gitu kan, cerita sama Tuhan ya, curhat sama Tuhan itu salah gitu. Dan puji Tuhan hari ini pun kakek masih diberikan kesehatan, masih dapat pulih keluar dari rumah sakit gitu. Jadi puji Tuhan, haleluya sekali gitu ya. Penyertaan Tuhan juga saat itu memang terasa sekali ya, di saat kita di ICU itu tuh bener-bener nggak ada rasanya optimis, tapi karena Tuhan yang menjadi gembalaku, dia adalah gada dan tongkatku, kami juga jadinya bersemangat lagi untuk berdoa bahwa kakek pasti sembuh. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memang nyata, Tuhan kita hidup. Amin, benar. Kita harus tahu bahwa hidup dan mati kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, jadi hidup dan mati kita itu ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu kalau ada orang yang sakit, ya kita berdoa, Tuhan sembuhkan dia. Ya, kalau ada orang yang mengalami pergumulan, ya kita berdoa, Tuhan biarlah Tuhan memberi jalan keluar kepada dia, ya supaya dia itu memiliki jalan keluar. Dia itu sakit, ya jadi ya itu doa kita, ya doa Pak Pendeta juga begitu, ya karena Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup. Dia dapat membangkitkan orang mati, dia dapat menyembuhkan orang buta, dia dapat melihat orang lumpuh dapat berjalan. Jadi dia dapat melakukan. Sebab itu kita minta kepada Tuhan. Sekali lagi, kematian dan hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan katakan ini waktunya kau akan bersama dengan aku, ya kita tidak ada yang bisa tahu. Ya kita bisa melihat banyak peristiwa, banyak kejadian. Ya orang yang sakit dipikir bahwa waktunya nggak lama lagi. Tahu-tahu orang yang sehat ini yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Ya jadi tidak ada yang bisa tahu. Ya ada tuh beberapa ya yang terjadi kalau kita lihat di media-media itu ya. Jadi ada orang yang sedang duduk, ya tiba-tiba dia meninggal. Orang yang sudah sakit berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia tidak meninggal. Jadi kembali lagi, hidup dan mati kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Oke, ini sebenarnya kita sudah sering mendengar ya penonton, tapi kalau hari ini terketuk, ingat gitu ya, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Ya itu, yang indah sekali itu di dalam ayat 3 tadi itu ya. Ini itu, ayat yang sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Baik saya secara pribadi, ya, dan juga saudara Naomi dan juga saudara-saudara. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Wow. Jadi saudara, kalau saudara saat ini sedang mengalami patah hati, ya, belum bisa move on, ya, mari ya belajar kepada Tuhan, cari Tuhan. Ya,
kita yang mengalami luka-luka batin, kita yang mengalami luka-luka dalam kehidupan kita, mari Tuhan itu dia akan membalut. Jadi ini ayat yang sangat sangat indah buat kita semua. Mungkin ada orang yang katakan gini, mustahil Pak Pendeta, ya. Tapi di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Nothing is impossible. Nothing is possible. Oke. Oke. Mungkin satu lagi Pak, lagi pertanyaannya. Jadi kan kalau tadi itu kita melihat bagaimana penderitaan secara fisik gitu ya. Betul. Karena tadi kita membicarakan tentang sakit. Tapi kalau sekarang, karena kan penderitaan ada yang tadi Bapak sempat sebutkan juga ada secara emosional, secara jiwa, secara batin gitu ya. Bagaimana dengan yang seperti itu Pak? Bagaimana caranya, bukan caranya ya, maksudnya sikap yang seperti apa untuk kita itu bisa mendapatkan pemulihan dalam penderitaan batin kita gitu Pak? Iya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 147 ya, dikatakan seperti ini. Tuhan ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, dia katakan begini. Tuhan membangun Yerusalem. Ya. Dia membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia membangun Yerusalem. Sekarang ya, kalau mulai sekarang ia membangun gereja, ia membangun rumah Tuhan, ia membangun bait Allah ya, dan mengumpulkan nih ya orang-orang yang tercerai-berai itu ya, yang mengalami luka-luka batin gitu ya, mengumpulkan mereka bersama-sama ya, dalam bentuk apa? Mungkin di persekutuan keluarga, mungkin di persekutuan kelompok ya, diajak ya, di situ mulai apa? Memuji Tuhan. Orang yang mengalami luka batin itu ya, pada waktu dia diajak, firman Tuhan katakan apa? Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Puji-pujian itu yang dinaikkan kepada Tuhan bisa mengubah dia, ya, mengubah dia. Tadi sudah sempat dikatakan, ya, hati yang sakit, yang luka itu diubah menjadi hati yang penuh dengan kasih. Hati yang tadi mengalami kebencian, kemarahan itu diubah menjadi hati yang penuh dengan pengampunan. Jadi secara emosional, ya, dia akan mengalami perubahan pada waktu dia datang, ya. Oleh karena itu, Pak Pendeta mengajak kita, jangan kita diam diri. Tetapi mungkin Tuhan akan pakai hamba Tuhan datang, mungkin Tuhan memakai teman sekerja datang, mungkin Tuhan memakai sahabat datang. Mungkin sahabat itu dia tidak bisa menasehati, tetapi dia mengajak, yuk ini ada persekutuan, yuk ini ada ibadah, yuk datang. Mungkin dia, aduh saya malas, saya Tuhan saya tidak merasa ada Tuhan dan saya begini banyak beberapa. Ya, tetapi jangan pernah lupa di dalam hati kecil kita itu ya selalu diingatkan oleh Tuhan, karena dia ya, Alkitab berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk apa? Mengetuk hati kita, yuk datang, yuk datang, yuk masuk. Dan pada waktu kita masuk, baru kita akan melihat bahwa kasih, kemurahan, kebesaran, keajaiban Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, di dalam Tuhan kita akan mengalami perubahan. Terima kasih Bapak. Jadi pendengar setia dan penonton yang setia, kalau kita mengalami penderitaan ataupun luka di dalam batin kita harus terpaut hatinya dengan Tuhan gitu ya, untuk kita bisa mengalami perubahan yang tadi dikatakan. Dan pastinya di sini tadi kan Pak Pendeta memberikan beberapa cara gitu ya, beberapa
hal yang memungkinkan untuk kita bisa kembali pulih. Itu mungkin dari teman-teman kita, dari persekutuan kita, yang berarti kita itu nggak boleh menutup diri gitu ya Pak ya. Betul. Tidak boleh nge-stuck, tidak move on ya kalau yang tadi sempat disebutkan ya. Di saat kita ada kesedihan ya, ini Naomi mohon maaf ya, kesedihan apapun itu kita memang nggak boleh berlarut gitu ya Pak ya, dan nggak boleh menutup diri dan terkungkung di dalam kesedihan itu. Kalau kita mau kayak gitu, gimana Tuhan mau bekerja gitu kan ya. Jadi kita harus membuka diri, membuka hati, mempersilahkan Tuhan yang berperkara, berproses di dalam hati kita. Amin. Gitu ya. Naomi rasa cukup ya diskusi kita pada hari ini Pak. Jadi mungkin Bapak mau memberikan sedikit kesimpulan dan boleh minta kesediaannya menutup di dalam doa. Ya, saudara-saudara, saya hanya kembali mau mengingatkan kita di dalam Mazmur pasal 147 ini, ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bukan kata saya, bukan kata Naomi, tetapi kata Tuhan sendiri. Ya, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pada saat ini, jikalau saudara saat ini sedang mengalami patah hati, datang kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara mengalami luka-luka, ya, akibat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, datang kepada Tuhan. Mungkin saudara pada saat ini mengalami kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam pekerjaan, atau mengalami kedukaan, orang yang sangat dikasihi ya pergi meninggalkan kita ya, atau juga karena sakit penyakit yang sudah divonis oleh dokter ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan pada waktu kita datang kepada Tuhan. Saudara yang mengalami hal itu, mari berdoa bersama dengan kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada hari saat ini dengan saudara-saudara kekasih kami yang berada dalam titik terendah dalam kehidupan mereka. Oleh karena sakit penyakit yang dialami, oleh karena kegagalan dalam pekerjaan dan bisnis, mungkin juga dalam kedukaan. Tuhan, Engkau adalah penghibur yang sejati bagi kami. Engkau adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi kami. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu kepada mereka semua. Dan Engkau yang memulihkan hati-hati yang terluka, hati-hati yang penuh dengan penderitaan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu, biarlah berkat dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kami sekalian kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Pendengar setia dan penonton setia, itulah dia podcast kita hari ini, Iman di Tengah Titik Nadir. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, dan pastinya berharap ini bisa menjadi kekuatan dan pengingat kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Di sini saya Naomi pamit undur diri, dan juga Bapak Pendeta Thomas pamit undur diri dari ruang podcast kita sekalian. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.